Bukan, di balik bentuk cacing yang menggelikan, ternyata bisa menjadi peluang usaha yang menggiurkan. Ya, cacing sutra. Cacing sutra menjadi pakan unggul ikan tawar. Hewan kecil halus ini diburu karena tinggi protein yang sangat baik untuk warna dan tumbuh kembang ikan hias. Tak hanya itu saja, cacing sutra bisa membuat ikan lebih aktif dan sehat. Pantas saja ada profesi khusus pencari cacing sutra loh. Di kawasan bantaran Sungai Cisadane, Karawaci, Kota Tangerang, dikenal dengan sebutan Kampung Cacing. Pemberian nama Kampung Cacing bukan tanpa sebab, lantaran hampir sebagian dari warganya berprofesi sebagai pencari cacing sutra. Ya, dari 100 kepala keluarga, setidaknya 50 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dengan berburu cacing. Kawasan permukiman yang mayoritas dihuni oleh warga pendatang dari Lampung, Indramayu, hingga Brebes ini setiap harinya berlomba mencari cacing sutra. Ya, dulu sih ada, ya nggak begitu banyak. Akhirnya kan kita ikut ya lumayan juga. Ya, akhirnya kan kita daripada nganggur ya walaupun kita ada kendala ini itu juga kan kita gimana lagi napain anak istri. Akhirnya kita lama-lamaan kita kebiasaan malah jadi betah. Dono sudah 20 tahun terjun berburu cacing sutra. Dengan menggunakan perahu kayu, pria Parubaya ini mulai menyisir area sungai pada pagi hari. Karena cacing sutra hidup di suhu dingin antara 12 hingga 17 derajat Celcius. Semakin pagi, semakin banyak cacing sutranya. Cacing sutra hidup dalam tumpukan sisa limbah organik atau sungai berlumpur seperti endapan Sungai Cisadane dan biasanya berada di pinggiran sungai. Ternyata tak semudah itu mencarinya. Kendalanya arus sungai deras sehingga cacing terbawa arus. Terlebih Sungai Cisadane punya kedalaman belasan meter. Begitu pula ketika air keruh, tidak semuanya mulus. Mereka harus waspada dengan ancaman limbah kaca, bahkan ular dan buaya. Ya habis kita mau usaha apa lagi, kita kan udah biasa begini. Sekarang makan kita cari kerjaan juga susah. Apalagi kayak kita orang udah tua atau gimana, kalau kayak ini kan bebas. Kita mau nyari jam berapa, mau pulang jam berapa, kan kita kan nggak ada yang, istilahnya nggak ada yang marahin. Jika permintaan melonjak, cacing sutra dikirim ke luar kota seperti Lampung, Pandeglang, Cilegon, dan Surabaya. Namun tak jarang juga hasil yang didapat sedikit. Dalam satu kali pencarian, butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk mendapatkan satu karung limbah endapan. Biasanya dari satu karung, jumlah cacing yang terkumpul dan layak dijual hanya sekitar 4-5 gayung saja. Dengan harga per gayungnya Rp10.000. Memang sih, terkadang tak sebanding dengan usaha keras berjibaku di dalam sungai. Apalagi saat ini kurangnya produksi pabrik yang membuang sisa limbah organik. Keberadaan cacing sutra pun mulai berkurang. Ya karena kan sekarang ini jadinya dia berkurang, itu limbahnya kurang. Kalau dulu itu di sana kan ada limbah tahu, tempe. Kalau sekarang nggak ada, jadi kurang. Dari endapan lumpur yang sudah terkumpul, kemudian dikirim pada pengepul. Endapan kemudian diletakkan ke dalam tempat khusus berukuran 1 meter. Disinilah proses dibersihkan dari sampah plastik, kayu, dan dedaunan, sehingga hanya tersisa tanah lumpur hitam pekat. Istilahnya ngebesut. Ada, jadi kita bersihin lagi pas dari angkatan dari bak itu, kita bersihin lagi. Kita taruh di tempat kolam kecil, lalu kita kasih blower gitu. Kalau untuk bisa dijual dalam pembersihan ya, pembersihan udah di kolam, dia cuma semalam, paginya udah bisa dijual.
Hewan yang hidup bergerombol dan berkelompok ini kemudian didiamkan selama 24 jam tanpa diberi makan. Hal ini menyebabkan cacing mengeluarkan sebagian besar kotoran atau sisa makanan dari saluran pencernaannya, sehingga akan lebih bersih dan aman dari kontaminasi mikroorganisme dan jamur. Setelah menunggu, barulah tampak cacing menumpuk, lalu disaring kembali dan diletakkan ke dalam kolam kecil yang berisi air bersih agar bisa dipanen. Namun bila hujan deras mengguyur dan air sungai meningkat, harus disiasati itu dengan meninggikan kolam. Di tempat inilah cacing bisa bertahan selama 3 hari. Selepas itu akan mati membusuk. Teknik dan perhatian khusus seperti ini hanya tersisa di 10 pengepul yang mempunyai lapak. Salah satunya Dendi, pria asal Jawa Tengah ini sudah 5 tahun menjadi pengepul cacing sutra. Nah, adanya lapak ini membuat peminat lebih mudah dicari, terutama petani ikan yang biasanya meminta dalam jumlah banyak. Oh, paling kita sediakan tampungan 2 meter kali semeter, tinggi misalkan 10 cm ya. Lalu kita gunakan blower untuk sirkulasi cacing tersebut gitu. Jadi cacing tersebut ada oksigen. Selain untuk pakan ikan, ternyata hewan dengan nama latin Tubifax ini memberikan manfaat dalam dunia kosmetik. Ya, kandungan protein dan kolagen dalam tubuh cacing dapat membantu meregenerasi sel kulit dan memperbaiki elastisitas kulit. Bahkan kandungan asam lemak dan zat antioksidannya juga dipercaya membantu melawan radikal bebas serta mencegah penuaan dini dengan memanfaatkan dalam bentuk ekstrak, bubuk, ataupun serum. Tapi ingat, harus tetap di bawah pengawasan dokter dan BPOM ya. Kehidupan penduduk di kawasan ini memang mayoritas bergantung dengan Sungai Cisadane. Itulah kenapa agar lebih mudah dan tidak harus memikirkan transportasi, mereka memilih membangun rumah-rumah dari papan dan triplek kayu di sisi tepi sungai. Beberapa dibuat bertingkat agar tidak terkena banjir jika air sungai meluap. Kayak dulu juga istilahnya semua itu orang tinggalnya pada di pinggiran semua. Di pinggiran kali semua, berhubung ini diturap, jadinya kan digeser. Digeser pindah ke atas turun lagi, pindah lagi, ya namanya kita orang ini ya susah juga. Kita kan kalau usahanya pinggir kali kan harus pinggir kali. Namun, pekerjaan seperti ini ada saja gangguannya. Bahkan hal di luar nalar kerap terjadi. Seperti yang dialami Dono, ayah 3 anak ini pernah mengalami hal mistis saat di atas perahu dan berada di tengah sungai. Perahu mendadak tidak bisa bergerak, seolah tertahan ada yang menopang perahunya dari dalam air. Ia mengaku kejadian seperti ini sering kali terjadi. Baginya, sosok tak kasat mata itu mungkin saja ada. Meski sering membuatnya terkejut dan ketakutan, Dono tetap menekuni pekerjaan ini dengan hati yang terus berdoa dan tetap waspada. Kalau dibilang boleh nggak boleh sih ya nggak juga, cuman kadang ya namanya kali begini kan pasti ada aja penunggunya. Cuman intinya mah kita kan yang penting kan istighfar, jangan saling ganggu, begitu aja. Profesi pemburu cacing sutra hingga kini masih menjadi kesempatan meraup penghasilan. Apalagi kandungan gizi cacing sutra sebagai primadona untuk pakan ikan juga belut. Bahkan berguna dalam pembuatan obat-obatan dan berbagai produk kecantikan.